Salam jumpa kembali bersama saya Romo Inonagere PR dari Komsos Keuskupan Atambua menyapa Anda. Hari ini di edisi Kamis 18 Januari 2024. Tentu senang sekali kita masih berjumpa dalam keadaan yang sehat walafiat. Dalam cerita singkat kesaksian dari seorang imam muda Romo Frederikus Oleu di Proki Wipremat sebagai pastor muda sekaligus sebagai pastor Proki. Ini juga kami masih di lokasi yang sama di Wibremata. Kita akan sedikit mendengar tentang kata hati dari orang-orang hebat yang tentunya mereka adalah Romo Ian Kali. Romo, selamat berjumpa. Selamat berjumpa, Apa kabar Romo? kabar sehat, Ya, dari baik, auranya luar sangat biasa. sehat. Ya. Ada juga di sini Mama Antonia Naem. Mama, selamat berjumpa Mama. Sehat-sehat ya Mama. Iya, juga ada Fius Pria sebagai Ketua OMK yang sudah hadir bersama kami di sini dan juga ada saudara saya sebagai petani tomat dan lombok ada Yance Kelau. Yance, selamat datang. Kita ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh Romo Ian sebagai seorang moderator Romo di sini sebagai moderator OMK. Romo, bagaimana pengalaman Romo pertama sekali diberi kepercayaan ketika sebagai moderator OMK di Proki Sanyoras, Santo Yohanes Rasul W. Priamata. Terima kasih Romo sudah berkenan bisa kami hadir di podcast kali Ya, ini. tentu senang juga saya. Saya bersyukur sekali karena sebagai imam muda saya diberikan kepercayaan untuk mendampingi orang-orang muda. Dan memang tidak mudah sebagai orang muda mendampingi orang muda. Tentu banyak hal yang menjadi hambatan, banyak hal yang menjadi kelemahan. Tetapi bersama orang muda kami bisa memberikan hal-hal yang positif untuk diri saya sebagai imam muda dan juga untuk mereka. Kegiatan-kegiatan yang selama ini kami buat tentu rohani kami tidak Tidak abaikan. ada kegiatan rohani juga. Ada kegiatan rohani. Kata orang kalau orang muda lebih suka yang jalan-jalan. Ternyata di sini beda. Ada Beda. kegiatan rohani. Justru mereka lebih menyukai rohani daripada yang Wah, pantas jasmani. aura-aura ini aura orang kudus semua nih. Ada Ian di sini, ada Roma, ada Pius di Yes. sini. Ketua MK itu menjadi citra dari kerohanian orang muda di Senjoras. Iya. Terus Romo, kegiatannya seperti selain kegiatan rohani, apakah ada kegiatan-kegiatan produktif atau yang bersifatnya kreatif begitu? Ya, ketika saya tiba di sini, orang-orang muda itu sudah bersama dengan Pastor Proki, Romo Edo, sudah terlibat dalam satu proyek besar yakni uh, pertanian modern. Mereka menanam lombok, menanam sayur dan sebagainya bersama dengan Romo Edo dan itu sudah berjalan. Nah, itu hal positif yang sangat produktif untuk mereka sebagai orang muda. Ya, cerita menarik dari katakan bahwa ada sentuhan sedikit modern lewat pengolahan pertanian tomat dan itu seperti apa bisa di-share untuk teman-teman? Ini kalau pertanian modern yang sekarang, yang saya gunakan sekarang itu dia sistemnya pakai sistem irigasi tetes. Jadi irigasi tetes pengairannya Ya, seperti lewat pakai apa itu? kita pakai keran, pipa baru pakai keran. Eh, Jadi setiap kita mau siram itu dia sistemnya irigasi tetes, jadi kita hanya pakai keran. Saat siram itu tinggal kita buka keran saja. cuma diputar. Ya, cuma Tidak lagi diputar. pakai ember harus siram per Tidak. pohon. Wah, ini ide dari mana sebenarnya? Ini idenya itu awalnya itu kami waktu masih OMK itu pun kami banyak belajarnya dari Romo Edo waktu itu sebagai Romo juga Romo Edo sebagai koordinator OMK. Mm-mm. Jadi kami belajarnya dari Romo juga. Berarti Romo Edo ini sekaligus waktu itu Ya, memberi pendampingan, memberikan mungkin pikiran dan juga langsung eksekusi. ya langsung eksekusi. Ketika dibuat perbandingan nih, Yance, ketika secara mungkin awalnya mungkin biasa dan sekarang sudah irigasi yang lebih modern, irigasi tetes, mana lebih menguntungkan sebenarnya? Lebih menguntungkan itu yang irigasi tetes ini. Dia sangat memudahkan kita dalam saat kita melakukan pekerjaan. Penyiraman, tidak Khususnya dalam buang-buang tenaga, jadi lebih santai lah, lebih santai. sambil merokok atau sambil siram. Jadi tidak capek-capek. Ya, tidak capek. Romo ingin tahu, sudah berapa besar hasil yang didapat dari pengolahan secara modern tomat dan lombok? Bisa dibocorkan sedikit, Yance? Kalau untuk penghasilan itu dia tidak menetap. Penghasilan ini dia tergantung dari jumlah pohon yang kita tanam. Selama ini berapa banyak yang ditanam? Kalau yang untuk sementara 2000 pohon.
Kalau dari 2000 pohon ini kita sudah bisa tahu hasil penghasilan yang kita mau dapat, kita bisa tahu. Hanya dia untuk sementara dia paling kurang itu satu hari itu 200-an ribuan Oke, per berarti hari. betul-betul sudah sangat mandiri. Ya, Ya, ini ternyata saudara bahwa kegiatan UMK di sini tidak semata kata banyak orang itu lebih bersifat rekreatif, jalan-jalan, pesiar, tapi hasil gemblengan dari para imam di sini ada Romo Ian, ada Romo Edo. Mereka bisa mandiri berkat pendampingan dari pastor-pastor yang sangat kreatif ini. Wah, ini luar biasa. Yus, Romo juga ingin tahu ini, bagaimana ketika mendampingi teman-teman sebagai orang muda, apa pengalaman yang paling seru? Terima kasih Romo. Selamat siang ke Romo. Salam jumpa. Salam jumpa. Saya mau berbagi sedikit pengalaman saya dengan teman-teman. Ini saya bercerita sedikit mengenai awal saya baru bergabung setelah saya kuliah. Saya baru selesai kuliah. Tentunya saya belum dapat pekerjaan dan di situ saya bergabung dengan OMK. Waktu itu masih koordinator OMK-nya itu, moderatornya masih Romo Edo. Jadi waktu dari Kupang ke sini langsung bergabung begitu. Ya, karena dari semenjak SMA Sudah, masih kuliah sudah sering bergabung. saya kira sedikit rasa wah ini orang kota masuk kampung tidak bisa lagi gabung nih. Tidak. Tidak Karena ada asalnya dari sini, jadi untuk bergabungnya tidak susah. Tetap Seperti itu. betul-betul punya semangat yang Ya. sama kembali ke sini. Betul. Yus, lalu ketika diberi kepercayaan sebagai ketua, bagaimana? Apakah rasa enak ataukah memang ada perih dan pedih? Ya, dalam perjalanan perih pedih ada saja, tapi ya semuanya dinikmati. Kita sama-sama berjalan, bersama dengan teman-teman OMK, kita bersama-sama banyak hal yang sudah kami lewat sama-sama, dan ya semuanya itu lebih banyak sukanya, lebih banyak senangnya. Iyalah betul lah, masa masih muda-muda lagi kegiatan sedih terus. Tidak mungkin lah, harus senang-senang karena memang kata orang masa muda itu masa yang paling indah. Itu betul atau tidak, Fius? Sangat betul. Wah, ini ternyata ada pengakuan, ada afirmasi ini katanya masa muda masa yang paling jitu dan jos. Fius, tapi tadi dikatakan oleh Romo Ian, oleh Yance, ternyata OMK di sini sangat kreatif. Apa yang sebenarnya disuntik dari para imam moderator kepada teman-teman OMK? Selalu ada hal-hal baru yang dilakukan. Seperti apa? Baik, Ah, kami di sini dari awal bergabung, saya di sini bergabung dan sudah ada kelompok yang dibangun Romo Edo. Waktu itu moderatornya masih Romo Edo. Romo Edo sudah membentuk kelompok tani yang sekarang penerusnya Kakak Yance sendiri. Itu petani yang bergiat di menanam tomat, lombok, sayur-sayur. Nah, setelah itu kami berjalan beberapa bulan, sudah ada hasilnya. Datang lagi Romo Ian sebagai moderator baru. Itu yang memberi kami semangat yang lebih lagi, yang membawa banyak hal baru, membawa hal-hal kreatif. Yang baru, Ya, maklum hal-hal Pius kreatif. orang muda, Ya. baru 2 tahun jadi Dan imam nih itu kami Pius. punya semangat yang luar Lebih biasa. membara lagi. Ya. Dan itu hal-halnya seperti kami mulai berani menunjukkan kemampuan kami. Kami punya passion, kami punya keahlian di mana. Romo bersama Romo Ian berani. Dia memberi kami motivasi untuk berani menunjukkan diri kami yang sebenarnya. Berarti Romo-romo di sini betul-betul melihat mana yang punya potensi di sini Ya. diberi kesempatan, mana yang punya kemampuan di sini diberikan kesempatan. Betul. Oh, berarti ini satu hal yang luar biasa saudara, bagaimana sahabat Komsos, ini teman-teman ini didamping oleh para imam, justru mereka melihat mana potensi yang harus kita bantu, harus kita lihat, dan justru itulah yang ditemukan di sini. Romo ini sesuatu yang luar biasa, dan ternyata ada banyak hal yang dilakukan di Prokis Sanyoras, Webria Mata. Apa itu? Ada Mama Antonia Naik. Mama, pasti teman-teman tanya nih, apa yang ada di depan kita ini? Apa yang lagi terpampang ini? Mama, ini apa sebenarnya? Gerabah. Ini gerabah. Iya. Ini Mama biasanya buat ini bahannya apa dan satu hari itu berapa? Kapan dibuat ini? Ini bahannya dari tanah liat, campur dengan pasir, Rom. Ini Mama buat sudah berapa kapan mulai dibuat seperti ini? Sudah lama, dari tahun 95. Dari 95. Iya. Oh ya, saudara memang ini saya harus mengangkat
harus mengangkat dan menunjukkan. Romo bisa ditolong diangkat. Nah, ini ada ukiran-ukiran. Mama, saya ingin tanya, ini ada bentuk ini buatnya dari mana? Dari apa sampai begini rapi? Kita pertama, proses pertama itu kita kasih naik dulu, ada tanda kasih kumpul begini baru kita kasih naik. Habis itu sesudah itu baru kita bersihkan dulu. Habis itu baru kita gosok, Oh ya, baru gosok habis baru kita jemur dulu Romo, baru kita bakar. ya. Apakah ini Mama menguras tenaga atau tidak? Capek? Ya capek juga. Nanti Romo bantu nanti ya. Capek. Nanti Romo yang mau bantu. Gosok ini yang capek digosok. Mama, ini kalau mungkin Mike kasih sedikit Mama. Betul. Mama, ini kalau dibuat dalam 1 hari itu bisa dapat berapa? Kalau ini satu sarong, 1 hari satu. 1. Oh iya. Susu terbentuk. Terus harganya bagaimana? Ini pasti sahabat Kompas ingin tahu ini. Ini satu kekhasan dan keunikan. Bagaimana hasil kreativitas dari umat di Wibramata, tentu juga hasil dari pemikiran-pemikiran atau mungkin motivasi dari para Romo di sini. Mama, ini kalau dijual satu berapa? Sesuai dengan ukurannya. Ini 150. Ini 150. Kalau yang kecil-kecil ini 25. 25. Iya, Terus- aspak Terus ini aspak apa, Mama? rokok. Ini bisa untuk fuse, bisa dipakai ini. Ini ada aspak rokok. Iya, Terus ini Ini ada cerek cerek. teh. Ini cocoknya untuk ya betul. Ini untuk taruh sopi kepala bisa dinikmati secara alamiah. Wah, Ya. Mama luar biasa. Mama, ketika selama ini dikerjakan dari 2005, Iya. gimana dia punya pundi-pundi pemasukan seperti apa? Ya, kalau pemasukan untuk ini 1 bulan bisa dapat sampai 5 juta. Wah, Iya. pingsan saya. Tapi ada pameran begitu baru kita dapat uang banyak. Itu lebih banyak lagi. Iya. Bayangkan ini 1 bulan 5 juta, ini lebih dari pegawai P3K ini. jadi tidak harus lagi capek-capek kontrak cuma 1 juta sekian, ini 5 juta dalam 1 bulan. Ini sudah luar biasa ini. Jadi Romo Edo bagaimana ini harga 5 juta 1 bulan ini. Terus ini dibuat ini bertahan bagaimana kualitasnya? Bertahan Ya, asal jangan kuat. jatuh. Iya. Ya. Kita bisa isi air, bisa isi kopi. Untuk minum-minum tuh ini. Oh, Kalau ini yang pakai minum tidak usah pakai cat. pakai cat. Dia polos seperti ini. Iya. Nanti saya beli 1, Mama. Saya mau taruh simpan di sawah Lurasik. Mau ngopi-ngopi. Ya, ini lalu ukiran-ukiran begitu menarik. Saya ingin lihat ya seperti ini. Ini siapa yang punya ide ada pikiran begini? Ini dia punya motif dari mana? Ini motif tenunan Melaka. Ini ada motif tenunan. Jadi Baik, ini dari motif tenunan Melaka. Iya. Tapi itu dari Ibu Jin dari dari Selandia Baru yang datang. Jadi Ajar dari kami. Selandia Baru ajar. Iya. Kenapa tidak minta dari Lurasik? Ini justru yang mentor ini dari Selandia Baru. Berarti betul-betul Mama Antonia ini sudah koneksinya sudah lintas benua ini. Ini bukan lagi lintas kabupaten ini. Jadi iri Mama saya, serius nih. Iri berat saya ini. Tapi beruntung ya hari ini bagaimana bisa datang di Wibramata dari kemarin dan kami mendapat hal-hal yang luar biasa. Romo Ian, ini kreativitas umat yang luar biasa. Bagaimana Romo melihat hal ini? Apakah Romo merasa bahwa ini sesuatu yang wow dan harus dikembangkan terus? Pertama saya sangat merasa wow ketika melihat ini. Ketika kami pernah membawa ini ke pameran di keuskupan dan banyak orang sangat tertarik, sangat ingin tahu tentang ini dan Mama Mary sungguh menjelaskan bagaimana dengan ini pembuatan ini semua dan bagi saya secara pribadi hal ini harus dilestarikan. Dikembangkan. Karena Mama sudah tua, mungkin ajar kasih saya gitu. Nanti jadi kepala sekolah bagaimana ini? Dan ini baik karena sepengetahuan saya di SMA Wibramata itu proyek profil pelajar mereka membuat gerabang. Dan ini menjadi hal yang kami dorong terus supaya semua anak-anak pelajar boleh belajar tentang ini. Dan di sekolah saya juga mulai mau masuk ini dalam bagian P5. Profil
penguatan pelajar Pancasila Oh ini iya betul. dimasukkan. Romo Ian ini bukan saya sebagai moderator, tapi juga sebagai kepala sekolah di SMP Pelita Pelita Jaya. Jaya. Nah, berarti Romo Ian tolong dimasukkan di program ya, muatan lokal nih untuk anak-anak. Lalu kalau satu hal yang menarik, Mama kalau hebat di buat ini gerabah, ketua MK saya itu hebat memasak. Ketua MK yang mana maksud saya? Maksudnya yang mana? Octavius. Oh ini. Kenapa tadi tidak dibongkar rahasia ini ya? Romo? Rahasia ini besar. Saya harus mengakui bahwa UMK saya banyak UMK saya itu punya tadi katakan bahwa mereka punya bakat masing-masing, punya keterampilan masing atau lebih pasnya punya passion Wah, masing-masing. hebat, hebat, Dan hebat. itu yang harus mereka jalan sesuai mereka punya passion. Kalau Fius untuk memasak saya Harus akui, akui. harus beri Dan jempol, Pius. kemarin Jempol. di pameran keuskupan Bapak Uskup menikmati makanan dari Berarti kami Komsos yang sial nih, tidak sempat menikmati cicipan ini. Pius ini satu pelanggaran ini. Berarti Romo dan betul-betul untuk produksi untuk Mm-mm. hal positif kalau beliau goreng nasi di sini nasi goreng atau masak apapun nanti kami jual jadi itu dijual juga. menjadi bagian dari kekayaan UMK dan Ah, kas UMK Ya memang sahabat Komsos ternyata bukan cuma mendampingi secara formal pertemuan, tapi Pius ini juga teman-teman ini punya satu skill yang lain, bisa memasak, kuliner, dan ini berarti betul-betul wow. Romo Profisiat ya. Berarti moderator tidak kepala sakit nih untuk mau cari uang nih. Anak-anak karena semua sudah hebat kalau nih. moderator semakin gemukan Nah, ini berarti fulusnya banyak nih. Coba cek dompet dulu ini. ketua MK sehat moderator sehat semuanya ya Pokoknya pasti sehat. Ya, betul sekali. luar biasa. Ternyata ternyata saya ingin tahu lebih lanjut. Ternyata di sini OMK di sini bukan cuma sekedar yang bersifat formal seperti nyanyi atau jalan, tapi ada hal-hal lain yang betul-betul memiliki kekayaan. Berarti Yance, ketika Yance kan sekarang sudah satu lompatan lah, orang muda sekarang sudah kemarin istilah OMK orang muda apa ketuaan. Apakah melepas tanggung jawab tidak lagi ke sini karena sudah melewati masa orang muda atau ada hal lain tetap datang ke sini? Tetap datang. Kadang-kadang biasa datang kunjung juga adik-adik UMK yang sekarang lagi aktif. Heeh. Kalau punya waktu ya saya pasti akan sempat datang ke sini. Berarti betul-betul tidak melepas tanggung jawab lah, harus Tidak. sudah OMK, sudah menikah, berarti tidak datang lagi. Ternyata berbagi ilmu ya, Fius. Oh ya, berarti Fius ketika sudah selesai begini, mereka masih hadir juga di sini? Ah, ketika kami ada kegiatan atau melaksanakan sesuatu di sini pasti dari senior-senior kakak Yance dan beberapa kakak yang sudah senior sering datang mendampingi kami, memberi kami masukan, arahan, Mm-mm. terus berbagi. Yang penting itu mereka sering berbagi pengalaman dengan kami. Jadi betul-betul bahwa tidak melepas tanggung jawab. Ya, Saya dengan istilah kemarin itu kata Romo Ian ada satu tingkatan di atas UMK. Apa namanya? Amici. Amici ya. Ini ada lagi-lagi nih. Ini hal baru terus nih. Biasanya kan di tempat lain kalau selesai ya saudara, sahabat Komsos, ini wajar harus bukti harus ungkapkan ini. Terus selesai menikah selamat tinggal OMK. Ternyata tidak di beberapa mata. Ada satu tahap lagi namanya amici. Berarti ada kesinambungan antara OMK dengan amici. Itu seperti apa sebenarnya? Ah, ini saya jelaskan sedikit. Jadi dia ada tingkatannya mulai dari ah, adik-adik yang masih SD itu sekami. Setelah sekami di SMP SMA itu moderator OMK Kakak Romo Ian membentuk lagi kelompok yang namanya Komunitas Pelajar Harapan. Nah, setelah dari Komunitas Pelajar Harapan naik tingkatnya ke OMK, Orang Muda Katolik. Mm-mm. Setelah dari OMK yang sudah menikah naik lagi ke kelompoknya Amici. Berarti ada struktur-struktur dan dia selalu berkesinambungan, selalu Ya. berkaitan. Ya, Wah, berarti ini yang sebenarnya menjadi model nih. Ternyata OMK ini bukan cuma melepas tanggung jawab, tapi masih ada kelanjutan dari apa yang pernah mereka dapat. Ini jadi cemburu kami tidak sampai yang di bagian sini. Terus mama ketika melihat orang muda mungkin kalau mau belajar, mama bagaimana? Kalau mereka yang belajar, mama punya keinginan tidak untuk melatih? Saya suka sekali kalau orang senang mau latih ini. Dia sama tapi kasih latih. Jadi mama selalu punya waktu untuk Iya. membantu. Ada los kerja besar. Hmm. Masuk semua di situ. Lalu
Mama mau supaya bagaimana ketika pekerjaan model begini, anak-anak muda sekarang mulai terlibat, Mama mau pikir apa tentang anak-anak muda ke depan? Harus sebuah seperti apa? harus harus kerja. Supaya lanjutkan, saya sudah tua. Yus ingat harus kerja. Ya, Sudah sudah kerja, sudah kerja. harus harus kerja. Karena kerap ini hanya di Weber Mata saja, Yang di lain tempat tidak ada. Wah. ternyata Gerabat cuma menjadi milik. Ini menjadi Di, kekayaan utama di beberapa mata. Ada berapa tempat Mama pengerjaan model begini? Apakah cuma di Mama punya tempat atau ada tempat tidak, lain? orang Weber Mata kerja semua. Semua. Iya. Tapi saya ada kelompok tuh. Hmm. Jadi ada los kerja. Dari mau kerja semua masuk di los. Romo ingin tahu, Mama Antonia, kalau dari semua ini, apa yang sekarang didapat dari hasil ini? Yang Mama sudah dapat itu seperti apa? Kalau untuk dapat uang gitu, Untuk kerja, keluarga, untuk anak sekolah, untuk keluarga untuk pakai makan. Jadi kerja untuk cari itu saja. berarti sudah sangat cukup atau belum cukup ini? Sekarang ini yang pemasaran masih macet. Jadi pemasaran itu masih macet. Iya. Oh iya, saudara, ternyata Mama ini punya skill. Bayangkan, ini orang dari pelatih, orang Selandia baru datang, tapi kurang satu ini, pemasaran. Nanti jangan lupa ya, kontak Romo Ian. Iya. Pesan, nanti kami akan pesan online, gampang diatur ya. Ini karena Itu. ini langka, Mama, ini langka. Tuh. Jadi ini menjadi kekayaan nih. Mungkin dari pemerintah pusat atau dimanapun silahkan ambil di beberapa mata. Karena ini adalah kekayaan yang betul-betul menjadi keterampilan dari umat masyarakat di beberapa mata. Ya, Romo, ini tadi kita katakan bahwa ada sedikit kesulitan di pemasaran. Selama ini apakah ada sesuatu yang dipikirkan mengenai ini? Ya memang mengalami kesulitan di bagian pemasaran. Banyak, saya kemarin pernah singgah ke rumah dan banyak barang yang masih tertumpuk di sana. Mungkin cara pemasaran yang pertama seperti yang sudah kami bantu melalui pameran-pameran ekonomi kreatif. Lalu yang kedua yang saat ini mungkin kami juga media sosial kami bisa manfaatkan untuk promosi untuk pemasaran. Lalu kalau bisa pun Pemda dalam hal ini pemerintah Malaka bisa Juga menjadikan harus ini punya. sebagai kekayaan di wilayahnya. Di ruang-ruang dinas boleh simpan satu atau dua. Ya, bukan Ini cuma bisa di ruang dia, tapi di sekolah-sekolah, sekolah-sekolah termasuk bahkan di sekolahnya gereja-gereja Bapak ya. ya. Di sekolah saya masih baru simpan asbak rokok. Ah. Ya. Yang penting sudah diambil, sudah Yang ambil. penting sudah ada. Ya. Tapi untuk distribusinya berjalan lancar mungkin kita perlu kerjasama dengan ya pihak-pihak lembaga yang korporasi lain yang bisa menunjang ini semua kesenian. Ya, ini memang benar ya. Ini betul yang katakan Romo itu bagaimana banyak elemen harus terlibat. Bagaimana menghidupi ekonomi masyarakat, ekonomi umat dengan cara bagaimana pemasarannya lancar, pasti masyarakat akan sejahtera. Romo Ian, memang kita dibatasi oleh waktu karena tentu Romo akan ke sekolah sebagai kepala sekolah ini. Jadi tentu melihat anak-anak di sekolah, ada Bang Fius juga mungkin ada kegiatan lain, harus siram tomat dan lombok, tanpa singkatan ya. Jadi Mama juga harus ke rumah untuk segera mengatur. Romo sebenarnya mau katakan apa pada kesempatan ini? Pada orang muda itu saya selalu katakan kamu harus berani menjadi bahagia. Pilihan untuk menjadi bahagia ini tidak datang dari banyak orang, tidak datang dari hal-hal yang terlalu mewah, tidak. Keberanian itu harus lahir dari diri sendiri. Dan tuntutan untuk orang muda itu seringkali mereka mencari hal-hal yang enak untuk mereka. Jadi bagi saya orang muda beberapa kata yang selalu mereka harus pakai itu bersyukur dan berterima kasih dan merasa bahwa masa muda itu adalah masa yang sangat terberkati, masa yang sangat terinspirasi, penuh dengan banyak hal, dengan hubungan yang enak semua pokoknya. Dan untuk orang-orang muda jangan pernah berhenti untuk berjuang, karena kebanyakan orang muda itu terjebak dalam kalimat-kalimat mengeluh. Harus keluar dari keluhan untuk bisa menuju satu harapan yang baik. Saya selalu kutip kalimat Paus Fransiskus, orang muda ingat bahwa Kristus itu hidup dan kalian itu bukan saja masa depan gereja, kalian itu adalah masa kini Allah, masa kini gereja. Dan saat ini di tempat ini banyak tanggung jawab yang harus kalian ambil. Jangan tunggu kalian sudah tua lalu kamu baru merasa diri muda, tidak, sudah terlambat. Terlambat. Ya, ingat bahwa kalian itu sudah muda.
kalian tuh sudah muda, bukan kalian tuh masih muda, tidak. Kalian tuh sudah muda. Ha, itu. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah Sudah muda muda. dan itu banyak peran, banyak tanggung jawab yang harus kita ambil. Iya, terlebih semangat muda walaupun Om Yante, walaupun sudah tetap semangat muda. Walaupun sudah berkeluar tapi punya semangat muda. Memang betul kata Romo Ian, orang muda ini satu talenta yang luar biasa harus dikembangkan. Dan saya ingat sekali Romo kata Bung Karno, berikan aku 10 pemuda maka aku akan mengguncang dunia. Berarti orang muda punya talenta yang luar biasa. Akhirnya kita harus katakan bahwa kalau mau belajar banyak hal, berkunjunglah ke Sanyoras. Santo yang Rasul W. Brahmata karena Anda akan menemukan banyak ide, Anda akan terinspirasi, Anda akan hidup lebih maju karena apa? Di sini banyak talenta yang telah mereka kembangkan. Belajar bersama mereka, pasti Anda juga akan maju. Tuhan memberkati, kita akan jumpa di lain kesempatan. Ya, kasih Romo. Dan jangan lupa beli ini. Ya, jangan lupa beli. Makasih Mama.